Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 9 SMP Institut Indonesia Semarang. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Duduk di beranda sambil membaca surat kabar. Selamat pagi, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Di pagi yang cerah ini, di hari Rabu tanggal 30 September 2020, kita masih mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan online. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti dengan sesama. Tetap semangat, tetap kalian mengikuti pembelajaran dengan sempurna sehingga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Walaupun suasana pandemi COVID-19, kalian jangan sampai menyerah. Kalian harus semangat dan terus kalian melakukan aktivitas yang positif. Anak-anakku kelas 9 SMP Indonesia Semarang yang Bapak saya cintai banggakan, mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua sampai akhir nanti bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan materi yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Silakan kalian bisa membuka buku paket halaman 62 sampai selesai dan kalian bisa menyimak PowerPoint yang Bapak Asing berikan sesuai dengan kalian dapat melihatnya. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah dan doa belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tua kalian diberi rezeki yang banyak yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 9 SMP Semarang, di pagi yang penuh bahagia ini kita akan mempelajari hal yang sangat penting yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Di dalam ayat Al-Qur'an Karim kalian bisa menyimak di buku paket halaman 67. Silakan kalian bisa membukanya. Kemudian namun jangan lupa kalian mengisi absen terlebih dahulu di Google Form. Jangan sampai kalian tidak mengisi, itu mempengaruhi nilai semuanya. Ya, anak-anakku kelas 9, dan tugas yang belum selesai segera diselesaikan. Dan pada kali ini kita sudah mengadakan kegiatan pembelajaran jauh di sesi yang ke-10. Ini merupakan pertemuan yang ke-10 untuk anak-anakku. Ya. Kalian bisa menyimak di dalam ayat Al-Qur'an. Quran surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 101. Bapak kasih bacakan dulu. Sekali lagi, Quran surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Demikian anakku kelas 9, Quran surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 103 yang Bapak Siwi banggakan dan bahasa ini baca tadi. Untuk anakku kelas 9, bahwa kita bisa memahami apa itu zakat. Maka di situ di PowerPoint kita bisa menyimak dan melihatnya. Zakat dari segi bahasa. Zakat dari segi bahasa membawa maksud bersih, suci, subur, berkah dan berkembang.
Pengertian bersih dan suci dalam istilah zakat membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekat atau kedekut dan bakhil, kikir. Dalam arti kata yang lain ialah membersihkan diri daripada sifat dendam dan dengki terhadap orang kaya. Sedangkan zakat dari segi syarak atau istilah zakat dari segi syarak pula ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Hikmah persyariatan zakat. Tujuan dan persyariatan ibadah zakat adalah bertujuan untuk mengagihkan sebagian kekayaan daripada golongan orang yang berada kepada golongan yang kurang berkemampuan, membersihkan diri pembayar zakat, menyuburkan dan memberkahi harta pembayar zakat, mewujudkan rasa bersyukur terhadap nikmat kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, memberi peluang kepada golongan hartawan untuk beribadah dalam bentuk mengeluarkan sebagian harta mereka, menyatukan umat Islam dalam urusan ekonomi dan kewenangan, memberikan masyarakat satu cara mengurus ekonomi dan kewenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan jiwa yang tenang dan tentram kepada pembayar zakat. Pengertian zakat dan dasar hukumnya dilihat dari segi bahasa. Kata zakat berasal dari kata zaka, bentuk masdar yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Zakat menurut istilah atau syarak artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Maka di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Baqarah ayat 267, di situ diartikan, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pengertian zakat baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan dengan sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur'anul Karim yang sudah Bapak sini bacakan tadi, Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain. Ini sangat wajib anak-anakku, karena barang siapa yang tidak memberikan zakat maka dia berdosa. Adapun mengenai dasar hukum, banyak termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi. Salah satu adalah yang di bawah ini, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran surah An-Nur ayat 56. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian perlu kalian ketahui syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Merdeka,
hamba sahaya tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah. Sedangkan tuanya wajib mengeluarkannya. Di masa sekarang persoalan dicantumkan bahwa persoalan hamba saya tidak ada lagi. Bagaimana syarat merdeka tetap harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat, karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada. Kemudian milik sepenuhnya, harta yang dizakati hendaknya milik sepenuhnya. Jadi zakat yang dikeluarkan itu harta milik sendiri yang akan dizakati, tidak boleh milik orang lain. Dan seorang yang beragama Islam dan harus merdeka bagi harta yang bekerja sama antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, maka harta orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya. Cukup haul maksudnya adalah harta tersebut dimiliki genap setahun selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan masehi. Inilah cukup haul, artinya adalah cukup waktu atau genap setahun. Kemudian cukup nisab. Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta mal. Jadi harta zakat itu yang harus dikeluarkan zakat harta artinya mal, menggunakan nilai harga emas saat ini. Jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan atau emas, saham, perniagaan, pendapatan, dan uang dana pensiun. Ini jadi zakat yang harus dikeluarkan untuk emas itu sebanyak 85 gram dan zakatnya 2,5%. Ini yang harus kita ketahui. Macam-macam zakat. Zakat mal atau harta. Bagi harta yang disandarkan zakatnya pada emas, zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5%. Dan harta yang wajib dizakati tidak termasuk zakat binatang, ternak, dan biji-bijian yang mempunyai nilai zakatnya tersendiri. Jadi misalnya anak-anakku punya emas sebanyak 100 gram, itu wajib dizakati 2,5%. Misalnya harga emas sekarang itu 1 gramnya Rp600.000. Jadi untuk penghitungannya tinggal mengalihkan. Jadi 500 gram dikalikan dengan Rp600.000. Misalnya harga emas 1 gramnya untuk saat ini Rp600.000. Jadi tinggal mengalihkan dan setelah itu dijumlah. Kemudian bisa kita ketahui bahwa 2,5% dari harta tersebut adalah yang harus dikeluarkan Rp7.500.000. Itu perhitungannya. Kemudian zakat uang simpanan. Banyak urusan bisnis yang menggunakan mata uang sebagai alat pertukaran. Setiap negara mempunyai nilai mata uangnya sendiri yang disandarkan kepada nilai tukar emas. Ada dalil atau ayat wajib zakat uang simpanan. Ini dalil yang disebutkan bahwa atau hadis Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW, apabila kamu mempunyai uang simpanan 200 dirham dan telah cukup haul atau genap setahun, diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat emas kecuali kamu mempunyai 20 dinar, dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar, demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali genap setahun. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat fitrah. Setiap menjelang Idul Fitri, orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam hadis dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau zakat fitri berbuka bulan Ramadan sebanyak 1 sok atau 3,1 liter
tamar atau gandum, atau setiap muslim merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita zakat fitrah biasanya kan dari makanan sehari-hari konsumsinya adalah beras, maka beras itu wajib dizakati sebanyak 2,5 kilogram. Kemudian syarat-syarat wajib zakat fitrah yaitu Islam, memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari. Kemudian zakat mal atau harta. Jadi zakat mal itu artinya harta. Bagi harta yang disandarkan zakatnya pada emas, zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5% dari harta yang wajib dizakati, tidak termasuk zakat binatang ternak dan biji-bijian yang mempunyai nilai zakatnya sendiri. Kemudian golongan yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah fuqara atau fakir. Ini ya. Jadi fakir itu orang yang dia tidak punya pekerjaan, kemudian dia tidak punya penghasilan dan hidupnya sangat susah sekali. Kalau miskin, dia mempunyai pekerjaan tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia masih kekurangan, itu miskin. Amil, panitia zakat, kemudian mu'alaf, orang yang baru saja masuk Islam, kemudian para budak, ini hamba sahaya, pembantu, gorim, orang yang berhutang, fisabilillah, orang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang berjuang di jalan Allah, bunuh sabil, dan para musafir. Inilah. Ini kalian bisa melihat nisab dan kadar zakat, ada ketentuannya di situ, bisa menyimak, ada jumlah yang harus kalian ketahui, sapi, kerbau, dan kuda, kambing atau domba. Jadi misalnya kalian punya uang atau punya hewan, kambing atau domba sebanyak 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. Ya, ini sudah ada ketentuan. Yang tidak berhak menerima zakat, tentunya kita bisa mengetahui. Yang pertama orang kaya, dia tidak berhak menerima zakat. Hamba sahaya, ini juga tidak menerima zakat. Ini yang orang sudah mampu, ini ya. Kemudian dia keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad, dia tidak berhak menerima zakat. Yang keempat orang yang dalam tanggungan berzakat, misalnya anak, istri, tidak berzakat. Ini ya. Kemudian yang kelima adalah orang kafir, tidak berhak menerima zakat. Demikian materi zakat fitrah dan zakat mal, mudah-mudahan manfaat. Dan untuk kali ini perlu kalian ketahui, tugas kelas 9 SMB Indonesia Semarang pertemuan yang ke-10 adalah kalian bisa mengerjakan soal buku paket bab 4 tentang materi zakat fitrah dan zakat mal di buku paket halaman 77 sampai 79 di buku tugas. Soalnya pilihan ganda ada 10 dan urean ada 5 soal. Tulis dan langsung dijawab, ya. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 21 atau 9 malam. Dikirimkan ke nomor Bapak Asmawi dengan nomornya 088806495072. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran jauh sepindu sang juara. Mari kita akhiri dengan baca surat Al-Asr dan bacaan tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.